Apa kabar sahabat sehat? Saya harap semuanya sehat tanpa kurang suatu apapun. Jumpa lagi dengan saya Ridwan di channel Solusi Sehat Tanpa Obat. Di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi orang yang stroke. Bagaimana caranya? Simak ya. Sahabat, pada dasarnya, saya buat channel ini adalah untuk share ilmu tentang pijat terapi akupressure. Dan cara mempraktekannya adalah pada diri sendiri. Namun, karena pada sesuai judul video ini, cara mengatasi sakit stroke, mungkin rasanya agak sulit ya bagi orang yang stroke untuk melakukannya sendiri. Untuk itu, bagi sahabat sehat, bagi kerabat, saudara atau teman yang membutuhkan, yang sedang mengalami stroke, pijat akupressure ini bisa dipraktekkan. Namun sebelum mempraktekkan pada orang lain, saya minta dengan sangat untuk mempraktekannya pada diri sendiri agar ketepatan titik, reaksi, dan efeknya bisa dirasakan, sehingga ketika akan melakukan terapi pada orang lain akan lebih baik dan lebih cepat untuk menemukan titiknya. Titik untuk pijat terapi akupressure pada orang stroke, pada dasarnya orang stroke karena mengalami tensi darah yang tinggi sehingga terjadi penyumbatan pembuluh darah ke arah otak. Untuk penanganannya, yang pertama kita lakukan pengurutan untuk mengatasi penyumbatan itu sendiri. Langkah yang harus kita ambil, kita persiapkan minyak urut, bisa minyak kelapa, baby oil, vaselin, lotion, atau apapun yang sifatnya licin, karena untuk membantu terapinya agar lebih mudah. Yang pertama kita lakukan adalah kita pijat bagian di bawah telinga, di belakang rahang, kanan kiri. Saya contohkan, saya gunakan minyak urut. Kita pijat bagian di bawah telinga, di bagian belakang rahang, di sini. Kita tekan, kita urut ke bawah. Kembali kita tekan. Hal yang sama kita lakukan pada yang kiri. Tekan, kita tarik ke bawah. Bila sekiranya orangnya sudah tidak bisa menoleh, misalnya hanya bisa menatap ke depan, lakukan pijatan ini. Yang penting pijatannya jangan hanya turun ke bawah, tapi mengurutnya ke arah depan. Seperti ini. Kita tekan di belakang rahang, di bawah telinga persis. Kita urut, kita tekan arahnya ke depan seperti ini. Diulang. Kita urut ke depan. Hal yang sama pada yang kanan. Kita tekan, kita urut ke depan seperti ini. Lakukan hal ini sampai bila menemukan benjolan di sekitar bawah telinga dan belakang rahang ini agak turun. Biasanya ketika dipijat pada bagian ini, orang yang sedang mengalami stroke biasanya akan sakit sekali. Untuk itu saya sarankan pijatnya perlahan dan hati-hati, tidak harus keras, tapi yang penting mengurutnya ke bawah perlahan sampai menemukan kelenjar atau pembesaran kelenjar itu nantinya agak turun. Biasanya itu adalah penyumbatan pembuluh darah, baik entah karena kolesterol ataupun trigliserid. Berapa lama titik ini dilakukan pengurutannya? Sekiranya sampai rasa di kepala mulai kendor dan ketika dipijat tidak lagi begitu sakit. Makanya pijat ini bisa dilakukan berulang-ulang, tapi ingat jangan berlebihan. Jadi saya sarankan pijat ini dilakukan perlahan saja, karena biasanya akan sangat sakit
Bahkan beberapa kasus orang yang mengalami stroke kondisi bagian pipi sampai sini bengkak biasanya. Untuk itu lakukan pijat ini, tekan dan urut ke bawah. Tekan, urut ke bawah. Bagi orang yang sehat, bila melakukan pijatan ini pun sangat bagus karena untuk mengatasi atau mencegah darah tinggi dan stroke. Bila sudah, titik berikutnya yang harus kita pijat adalah titiknya ada di atas selangkangan. Cara menemukannya, kita mulai dari ujung tulang di dada ini, pertemuan tulang ini, sekitar 3 jari. Pada jari keempatnya, ini kita tekan. Titik ini kalau dipijat, biasanya rasanya akan tembus ke belikat, ketiak, bahkan ke semua jari. Ingat cara menemukannya, 3 jari dari tulang dada bagian tengah, keempatnya 1 jari di atasnya, kita tekan di sini. Pijat titik ini, biasanya rasanya seperti ada kelenjar. Bagi orang yang mengalami stroke, titik ini biasanya sangat sakit dan ada kelenjar yang sangat besar. Untuk itu, pijat titik ini perlahan saja. Pijat, tekan ke bawah, diputar boleh pijatnya, berlawanan arah jarum jam. Tekan seperti ini. Bila sakit, tidak tahan, kita ulangi lagi. Seberapa lama titik ini dipijat kondisional saja, karena titik ini sangat sakit. Bisa diulang-ulang sampai berkali-kali, yang penting jangan berlebihan. Hal yang sama pada bagian yang kiri, ini tulang, ujung tulang dada, 3 jari, jari keempatnya, 1 jari di atasnya kita tekan seperti ini. Ini juga akan tembus ke belikat, bahkan ketiak, bahkan semua jari. Orang yang sehat sangat bagus untuk melakukan pijat pada bagian ini, karena pijat ini sangat baik untuk mengatasi kelelahan di bagian punggung, pundak, dan juga kelelahan bagian lengan. Jadi kalaupun Anda tidak sakit stroke atau sehat pun, pijat ini adalah untuk pencegahan berbagai sakit di bagian punggung dan tulang belakang, sekaligus pundak dan lengan. Berikutnya yang harus dilakukan, ketika mungkin orang yang stroke tadi mengalami perubahan bentuk mulut, makanya kita juga perlu untuk meluruskan bentuk mulutnya ini. Titik yang harus dipijat adalah di bawah telinga, di sini, kanan dan kiri. Titik ini sejajar dengan mulut. Jadi kalau kita temukan titik ini begini, seperti ini, di atas tulang rahang. Biasanya di sini ada semacam kelenjar. Pijat titik ini. Kalau orang yang mengalami mulutnya mengalami perubahan bentuk mulut, makanya titik ini dipijat. Bersamaan boleh, bergantian boleh. Berapa lama titik ini dipijat kondisional, karena biasanya ini juga akan sangat sakit. Jadi ditekan perlahan, diurai. Bila ada kelenjar, itu kita urai. Lakukan terapi ini perlahan-lahan agar nanti mulut kembali normal bentuknya. Berikutnya, untuk terapi orang yang mengalami stroke, kita lakukan pemijatan di bawah ketiak. Titik ini, sesuaikan dengan gambar nanti ya, itu ada di bagian ketiak, di bagian depan. Jadi ketiak tapi bagian depan. Bila kita pijat, itu semacam ada kelenjar. Kalau ditekan, rasanya kita seperti kena sengatan listrik. Biasanya ada kelenjar itu kalau ditekan, itu kita mengalami semacam kestrom ya.
itu sampai ke semua jari. Lakukan pijat ini, ditekan, arahnya menjauh dari badan, berarti ke arah tangan. Seperti ini, menjauh dari badan ke arah tangan. Pijat ini sangat baik untuk mengatasi masalah stroke dan orang yang sering kesemutan. Biasanya terjadi sumbatannya di sini. Pijat titik ini perlahan-lahan karena rasanya sangat nyeri dan sengatannya kadang sangat besar. Itu bagi yang sehat pun titik ini ketika dilakukan sangat baik untuk mencegah tangan sering kesemutan. Hal yang sama kita lakukan pada bagian yang kanan. Mungkin orang yang stroke mengalami tangan yang kaku dan sebagainya. Ada di ketiak agak dalam, kemudian cari kelenjar. Anda harus mempraktekannya pada diri sendiri sebelum pada orang lain, sehingga tahu, oh ini titiknya, ditekan, ditarik menjauh dari badan, berarti ke arah lengan ya, ke arah tangan, sampai sekiranya rasa nyerinya berkurang atau kelenjarnya mengecil. Berikutnya, untuk bagian kaki yang harus dipijat adalah kita pijat pada bagian meridian kandung empedu yang di atas tulang mata kaki bagian luar. Titiknya ada di sini. Biasanya orang yang mengalami stroke juga pada bagian kaki, bentuk kakinya akan selalu seperti ini atau bahkan lemas. Makanya untuk mengurai titik itu kita pijat pertama ada di bagian atas mata kaki di sini. Sesuaikan dengan gambar. Kita pijat titik ini, kita urut ke arah atas. Titik ini berfungsi untuk mengembalikan semula bentuk kaki agar tapaknya lurus seperti ini. Makanya pijat titik di luar, bagian luar ya, di atas mata kaki. Ini adalah meridian kandung empedu. Sesuaikan dengan gambar. Berikutnya masih meridian kandung empedu adalah titiknya ada di bagian luar, di bawah lutut, di bawah tulang. Kita pijat titik ini. Titik ini kalau dipijat rasanya biasanya akan tembus ke semua jari kaki. Makanya pijat titik ini menjauh dari sendi, diurut ke arah bawah, menjauh dari sendi lutut. Berikutnya, bila kakinya terasa lemas atau mungkin juga kaku, titik yang harus dipijat itu ada di sini. Ada di bawah tulang kemaluan. Kita bisa urut, kita pijat menjauh dari sendi selangkangan, diurut ke arah lutut, ke atas. Pijat titik ini untuk mengendorkan kaki yang kaku, atau apabila mungkin kakinya lemas, biar peredaran darah kembali normal. Sesuaikan dengan gambar. Pijat titik ini agar kakinya kembali normal. Bila ingin lengkap, silahkan ikuti video saya cara mengatasi sakit paha dan pinggul, baik kanan dan kiri, tinggal sesuaikan. Sahabat, setelah Anda melakukan pijat terapi ini, bagi orang sehat biasanya akan tubuh rasanya gemetar karena beberapa sumbatan kita pecah sehingga aliran darah kembali normal, makanya tubuh sedikit agak gemetar. Namun bagi orang yang mengalami stroke biasanya akan mengalami beberapa gejala. Salah satunya adalah detoksifikasi. Biasanya orang yang stroke akan mengalami pusing, mual, kondisi lemas, ngantuk, bahkan kondisi diare. Kondisi ini adalah sangat wajar karena memang proses tubuh sedang mengeluarkan racun. Untuk itu, lakukan pijat ini jangan berlebihan. Namun,
Detoksifikasi tidak selalu terjadi pada tiap terapi, itu biasanya pada terapi awal. Namun saya perlu jelaskan hal ini biar Anda bila nanti sudah melakukannya tidak kaget, karena memang yang akan terjadi adalah proses detoksifikasi. Bahkan beberapa titik pijat rasanya akan semakin nyeri. Itu hal yang wajar. Sekali lagi, ingat, ini adalah proses detoksifikasi. Sahabat, lakukan pijat terapi yang saya contohkan tadi 2 atau 3 hari sekali pada orang yang stroke. Sedangkan untuk kita yang orang yang sehat, hal ini bisa kita lakukan untuk mengecek apakah adanya sumbatan pembuluh darah ke arah kepala ataupun lengan yang mungkin terjadi. Sehingga pijat terapi ini sangat baik dan untuk pencegahan. Bagi yang ingin paket lengkap, bila terapi ini sudah sering dilakukan dan sudah mulai ada perbaikan, silahkan gabungkan dengan video-video saya yang lain. Untuk kaki, silahkan tadi saya contohkan untuk mengikuti video mengatasi paha dan pinggul. Dan untuk tangan, silahkan bisa mengikuti cara mengatasi tangan kesemutan. Sedangkan untuk area kepala, silahkan ikuti video cara mengatasi sakit leher dan sakit kepala. Untuk bagian punggung, silahkan ikuti video cara mengatasi sakit punggung dan belikat. Untuk sakit perut, cara mengatasi sakit perut. Dengan menggabungkan seluruh video yang saya sebutkan tadi, maka Anda akan melakukan terapi menyeluruh di seluruh badan, sehingga diharapkan tubuh akan kembali normal dan pulih sedia kala. Beberapa pengalaman yang saya lakukan pada pasien-pasien saya yang mengalami stroke ada bisa bahkan pulih normal kembali semula. Semoga tip ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata kurang berkenan. Silahkan like bila Anda rasa suka dengan video ini. Silahkan isi di kolom komentar bila sudah melakukan terapinya. Jangan lupa share kepada teman atau saudara yang membutuhkan. Nantikan video-video saya berikutnya. Terima kasih.